Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Aman banget rekan-rekan Guyubers. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Abdullah ya. Kami sedang ada di perumahan Tadabbur Amal Al-Quran ya, atau pertama yang digarap oleh ya secara perdana oleh Pagari Property. Ya, jadi oleh Pagari Property. Jadi hari ini Pak Abdullah akan membawa saya sekaligus mungkin ke teman-teman juga. Kita akan melihat progres dari perumahan Tadabbur dan Amal Al-Quran ya, supaya buat penghuni, calon penghuninya sudah bisa melihat dan menyaksikan sendiri progres yang kita ingin capai. Karena kalau di awal kemarin kita mentargetkan 2 bulan selesai, insya Allah target itu sudah bukan hal yang mengada-ada. Memang di Oktober ini harusnya bisa diselesaikan ya. Baik Pak Abdullah, barangkali kita bisa langsung keliling ya. Boleh. Memperkenalkan apa kegiatan yang sudah dilakukan di kegiatan renovasinya. Ya. Jadi per 2 minggu kemarin Pak, kami garap itu 2 blok. Kemarin kita estimasi selesai 2 minggu, alhamdulillah terrealisasi. Baik. Jadi dari kerusakan ini kami kemarin sudah lihat kerusakan sekitar 60-an%. Nah, yang paling parah kemarin yang harus mengganti total itu adalah kusen, Pak. Oh, kusen, baik. Kalau kusen itu bisa dianggap 100% ganti. Kemarin sudah dipasang semua. Kemudian untuk pintu-pintu ini kalau memang masih ada dimanfaatkan, alhamdulillah masih bisa, Pak. Masih bisa dimanfaatkan semua. Kemudian dari genteng sendiri kemarin sudah diperiksa semua, hanya bagian tengah saja sudah diperbaiki, alhamdulillah. Sampai sekarang udah nggak ada yang bocor, Pak. Oh, baik. Jadi keadaan sudah bagus. Dan ini semua sudah terpasang lagi pintunya, kusennya. Ya, ya. Kemudian dinding-dinding kemarin tuh banyak Pak, yang pertama retak dindingnya itu sudah diaci ulang, kemudian sudah dicat ulang, pelafon-pelafon sudah diperbaiki. Alhamdulillah sekarang sudah 100% jadi semua, sudah terpasang juga pintunya, jendelanya. Jadi untuk pintu sendiri ada sekitar 60% yang masih bisa dipasang, Pak. Oh, digunakan lagi gitu. Masih maksudnya? bisa digunakan lagi. Ya, ya. Ini masih bisa digunakan. Jadi teman-teman, memang kalau perumahan ini tadinya diperuntukkan untuk perumahan subsidi ya. Tapi setelah kita take over, kemungkinan kita akan buat komersil, tetapi mungkin malah dari sisi hitung-hitungannya lebih murah dari rumah subsidi gitu ya. Itu menariknya karena kita tidak mengambil untung dari penjualan kreditnya ya. Jadi harga tempo dengan harga cash kita buat sama ya. Kemudian luas tanahnya memang 84 meter ya, jadi depan belakang cukup luas. Tipe rumahnya sendiri 29 ya, 29 2 kamar. Jadi kalau nanti mau dikembangkan sendiri oleh penghuni silahkan, karena masih ada tanah yang cukup luas di depan dan di belakang ya. Luasnya 84 meter ini persegi. Tanah untuk di belakang ini masih bisa dimanfaatkan Pak, tinggal nanti dari konsumen tambah saja dinding, atau mungkin nanti dapur bisa tinggal jadi ditambah dapur atap gitu saja. ya. Iya. Ini bisa tambah dapur dengan tambahan 1 toilet masih bisa Pak. Oh, baik. Dan cukup luas kalau ditambah ke belakang dapur itu. Satu saf rumah ini 11 unit ya? Satu soft totalnya 11 unit Pak. 11 ya? Ya. Berarti kanan kiri masih bisa bangun satu unit ya? Masih bisa Pak. Ya, ini awalnya kalau nanti kita lihat before-nya, before after-nya gitu ya. Jadi sebelumnya ini penuh dengan rumputan dan ilalang liar, tinggi-tinggi sekali. Ya, sekarang sudah mulai kelihatan dan nampak hunian gitu ya. Kalau sebelumnya udah kayak bangunan tua gitu kan, dengan rumput-rumput tinggi. Nah, ini kan sebagian masih pasang pintu Pak. Ini kemarin sudah diselesaikan sama Pak Topik. Itu masih pasang pintu dan ngecat. Nah, ini nanti tinggal finishingnya kita ngepel aja Pak. Kalau udah selesai semua, nanti tinggal ngepel aja semua. Ya. Jadi nanti sampai ke sini ya. Nah, ini bisa dibangun ruko Pak. Oh ya. Nanti dibikin ruko saja. Jadi nanti yang di sebelah sini, sisi ini rumah. Di set plan belum ada, tapi kita melihat ketersediaan lahan. Ini di ujung-ujung sini akan kita bangun kegiatan perniagaan ya. Jadi mungkin nanti juga akan melibatkan para penghuni ya, karena memang konsepnya tahun. Artinya semua sumber-sumber daya para penghuni akan kita maksimalkan ya. Lalu kemudian kita konsolidasi supaya produktivitasnya bisa maksimal gitu.
mau ke sebelah atau? Boleh kita ke sebelah sini. Mas, nggak ke ini Pak Nofri, urusan kwitansi jadi. Iya, lewat sini aja Pak nanti. Oh, jadi kita menyebut ini dengan perumahan tadabbur dan amal Al-Quran atau pertama. Ya, sebagaimana sebutannya pertama, tentu akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan dalam waktu dekat sudah ada beberapa titik yang Ini baru mau kita akan olah juga. Ya, jadi kita dengan konsep jual ya antara harga cash dengan harga tempo sama, kelihatannya akan kita pertahankan ya, karena yang kita inginkan adalah jual hunian ya. Yang kita inginkan adalah memang konsepnya jual hunian, artinya kita tidak hanya mengambil untung dari jual rumahnya saja, tapi setelah rumah terjual, disitulah gerbong-gerbong ekonominya akan kita tarik supaya profit atau potensi income bisa terus kita kelola ya. Jadi untuk keuntungan dari jual rumah cukup kecil saja, karena nanti potensi ekonomi akan tumbuh setelah rumah dihuni ya. Itulah bedanya jual hunian dengan jual rumah. Nah, itu juga akhirnya membuat kita bisa menekan atau ngepres harga. Kalau selama ini penawaran-penawaran kepemilikan rumah secara halal sudah banyak, tetapi masih mahal. Nah, dengan cara begini kita bisa mengcreate ya kepemilikan rumah dengan cara halal dan tidak mahal ya. Jadi tidak mahal ini menjadi titik tekannya. Karena kalau kita mengambil untung hanya dari rumah, maka sampai kapanpun barangkali orang-orang yang memang menginginkan ya hunian, ya dia akan harus membayar dengan harga tinggi. Ya, dengan konsep ini bahkan kita bisa mengcreate skema cicilan suka-suka. Ya, bagaimana itu? Cicilan skema suka-suka itu sebetulnya konsepnya menabung ya, sebagaimana menabung bebas-bebas saja, kemampuannya ya terserah masing-masing orang. Jadi tidak ada beban angsuran. Ya, mereka hanya kita minta untuk menabung. Ya, jadi setelah mereka memberikan DP ke developer, lalu mereka kita buatkan rekening atas nama pemilik rumah, lalu nanti rekening itu sudah atas nama pemilik rumah tadi, lalu mereka menabung ke sana. Jadi konsepnya memang cicil suka-suka, artinya dengan konsep menabung gitu. Jadi balik lagi, kalau kita bisa mengcreate sampai kepada pengelolaan ekonomi ya, potensi ekonomi setelah rumah dihuni, kita bisa menekan ya bahkan 100% lebih ya untuk harga dari penjualan, dan itu akan sangat membantu teman-teman yang ingin memiliki rumah dengan cara halal gitu. Ini blok yang shaft ketiga ya, kalau dari belakang tadi. Ini ya. Kalau lihat dari estimasi jalan udah ideal Pak, 6 meter Pak. Dari sana 6 meter. Tapi ini kan nanti batas. Wah, ini sini ya. Ini kan batas pagar nanti. Kalau mau dibikin pagar. Oh, jadi 6 meter sampai sini ya. Iya, sampai sini Pak. Ini belakang ya. Depan Pak, ini Pak. Ini ke oh, depan. ada pada depan. Ya. Jadi ideal banget ini jalannya 6 meter. Iya. Dan ukuran rumah yang tipe 29. Tuh ya. Jadi dengan konsep tadi gitu ya, padahal sebetulnya awalnya rumah subsidi, tetapi kelihatannya memang secara fasilitas kita bisa beradu lah dengan perumahan komersil. Ya, ini juga sudah di baris keempat ya berarti ya? 3. Oh, kan 1, 2, 3. Oh, ini 3? Iya. Oh, 4 depan ya? Ya. Kan satu blok itu 11. Jadi totalnya ada 33. Tapi karena 3 baru, pas 30. Berarti yang shaft ini saling membelakangi ya? Ya. Dan ini saling berhadapan. Oh gitu. Baik, saya kira cukup ya untuk ya tur singkat kita di pertama. Insya Allah kita jumpa lagi di yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi perumahan tadabbur dan amal Al-Quran adalah konsep yang memperpadukan keinginan kita untuk selalu ya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ya, jadi nanti akan ada ustadz-ustadz pembimbing ya, mulai dari mengajarkan baca tulis, kemudian tahsin, tahfidz, sampai kepada tafsir dan pengamalannya. Ya, kita juga sedang merekrut melalui Yayasan Tadabbur dan Amal Al-Quran ya, diketuai oleh Ustadz Ferry. Kita sedang merekrut banyak ustadz-ustazah supaya nanti mereka bisa menjadi ya melakukan peran mentoring dan monitoring ya dari aplikasi atau penerapan Tadabbur dan Amal Al-Qur'annya. Jadi nama Tadabbur dan Amal Al-Qur'an ini tidak sekedar label untuk jualan, tidak sama sekali. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh buat kita semua, karena aplikasinya juga secara sungguh-sungguh kita kita buat ya, kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah konsep hunian tahun ya, atau kita singkat dengan niat. Jadi pertama niat, nah itu yang paling penting kan. Jadi hunian tahun ini akan mengkolaborasikan seluruh potensi ekonomi yang bisa kita create di perumahan ini, dan tentu saja potensi-potensi atau sumber daya para penghuni. Sebentar ya. Baik, silakan. Jadi potensi penghuni dan baik
mengkolaborasikan potensi dan sumber daya para penghuninya, selain juga dari lingkungan itu sendiri. Jadi ini yang kita lakukan dulu di masa-masa awal paguyuban anti riba. Kita mengkreat pagari-pagari setiap wilayah, hanya karena masih jaraknya berjauhan, walaupun sudah di satu kota dan kabupaten, akhirnya mobilisasi sumber dayanya masih terkendala. Nah, dengan cara begini kita merumahkan orang, maka konsep pagari yang dulu terkendala masih oleh jarak, ini akan sudah bisa dihilangkan ya, karena kita akan tinggal di ya lingkungan yang sangat dekat ya, bahkan di pemukiman ya, di rumah-rumah kita tinggal. Jadi kita sudah bisa bertetangga, dan sebagaimana hikmahnya begitu ya, kita sudah bukan lagi sekedar berukhuwah dalam arti sebagai saudara sesama muslim, tapi kita juga sudah ya menjalankan fungsi-fungsi sebagai tetangga. Dan keutamaan bertetangga atau keutamaan ya hubungan muamalah bertetangga kita sudah sangat paham, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan hampir-hampir dianggapnya tetangga ini memiliki hak waris begitu ya, saking keutamaan bertetangga itu demikian banyak dan fadilahnya begitu besar. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa saling mendukung terus dalam upaya kita untuk Indonesia tanpa riba ya. Kita membutuhkan ta'awun, maka kita buat hunian ta'awun. Kita membutuhkan aplikasi dan penerapan Al-Quran, maka kita buat perumahan tadabbur dan amal Al-Quran ya. Kedepannya hal-hal seperti ini, program-program yang kita rasa relevan untuk menjawab semua tantangan untuk Indonesia tanpa riba akan kita buat. Dan itu semua sekali lagi akan menjadi mustahil tanpa ada dukungan dari masyarakat. Karena itu ayo kita bersama-sama kita gerakkan, kita bangun ekosistem anti riba atau entry ya, untuk membangun ekonomi tanpa riba ya. Allahul musta'an.